pengusaha sesungguhnya adalah Allah, pemilik modal dan investasi adalah Allah. Oleh karenanya pengusaha sebenarnya adalah menjalankan kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh pengusaha sesungguhnya. Ku sadari engkau sanggup mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, setelah kita berbicara banyak mengenai bagaimana kita mengantisipasi wabah COVID-19 agar masyarakat terhindar dan secepatnya musibah ini bisa terangkat dari permukaan bumi, khususnya di negeri kita. Tetapi kita tidak bisa hanya berhenti di situ, melainkan kita harus memikirkan dampak dan solusi-solusinya agar kehidupan kita, termasuk masyarakat kita, termasuk bangsa kita, itu bisa lebih baik di masa yang akan datang. Saudaraku, salah satu dampak yang penting dan mempengaruhi hampir semua struktur kehidupan masyarakat kita adalah kehidupan perusahaan-perusahaan, baik besar, menengah maupun kecil, akibat dari kegoncangan-kegoncangan yang terjadi karena COVID-19, musibah ini. Saudaraku, masyarakat yang memiliki usaha atau para pengusaha memiliki sikap yang sangat berbeda mengenai hal ini. Karena kita tahu bahwa persoalan yang sangat penting, krusial dan langsung menyentuh kehidupan manusia adalah pemutusan kerja atau PHK. Saudaraku, kita sangat bersyukur bahwa Islam telah memberikan beberapa konsep dan tuntunan tentang hubungan industrial Islami, bagaimana hubungan insan perusahaan hingga perusahaan itu menjadi kuat dan semua yang terlibat stakeholders dari perusahaan itu bisa berjalan baik dan mereka dapat melewati persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan. Saudaraku, poros dari persoalan ini menurut Islam adalah bagaimana seorang pengusaha memandang dirinya dan memandang usahanya. Dan itu teramat penting. Oleh karenanya menurut Islam, bahwa pengusaha sesungguhnya adalah Allah, pemilik investasi yang punya investasi adalah Allah. Sekali lagi, pengusaha sesungguhnya adalah Allah, pemilik modal dan investasi adalah Allah. Oleh karenanya pengusaha sebenarnya adalah menjalankan kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh pengusaha sesungguhnya. Pandangan ini, keyakinan ini akan berpengaruh kepada hubungan industrial Islami. Bagaimana pengusaha memandang Tuhan, bagaimana pengusaha memandang dirinya, bagaimana pengusaha memandang usahanya, bagaimana pengusaha memandang karyawannya, bagaimana pengusaha memandang konsumennya. Saudaraku, Islam mengingatkan bahwa Allah pemilik sesungguhnya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah pemilik sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi. Allahu waliyul ladzina amanu
Allah itu sebenarnya pemimpin dari semua manusia, semua orang-orang yang beriman. Karena usaha ini, investasi dan kekayaan ini adalah milik Allah, seorang pengusaha hanya mendapat amanah dan kepercayaan untuk menjalankannya. Lihat nanti, cara melihat perusahaan, cara melihat karyawan akan berubah. Saudaraku, konsep hubungan industrial Islami ini menghindarkan para pengusaha dari korunisme, paham korun. Karena Al-Quran memberikan informasi kepada kita bahwa korun itu prinsipnya adalah qala innama utituhu ala ilmin indi. Al-Qasas ayat 78. Korun itu prinsipnya terhadap kekayaannya adalah kekayaan ini saya peroleh karena kemampuan dan ilmu saya. Itu korunisme. Kalau korunisme inilah yang menjadi prinsip bagi para pengusaha, maka dia akan seenaknya melakukan PHK, pemutusan kontrak kerja. Dia akan menganggap karyawannya yang bisa dia putuskan tindakan-tindakan yang diambilnya secara sepihak. Saudaraku, sebagai salah satu sikap penting dan bermartabat yang harus kita tunjukkan bagaimana kita menyikapi musibah ini adalah mohon dengan hormat para pengusaha-pengusaha yang baik hati dapat memandang persoalan ini menurut konsep hubungan industrial Islami. Dan dengan demikian, maka keutuhan perusahaan bisa terjaga dan nasib orang-orang yang bekerja menggantungkan hidupnya di situ juga bisa selamat. Tetapi saudaraku, untuk terwujudnya ini perlu kesungguhan dari pemerintah, perlu kesungguhan dari masyarakat, perlu kesungguhan dari kita semua. Bagaimana caranya agar hubungan industrial Islami itu berjalan dengan baik, dan dengan demikian itu adalah bagian dari upaya kita untuk menegakkan kehidupan yang lebih religius dan selamat melewati musibah yang sangat menantang dan mengancam kehidupan kita. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.